Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Matius. Saat ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah jaringan VoIP. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai gambar ini ya, gambar di samping ini. Di sini ada tiga poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, monitor objects, monitor, QoS monitoring, dan juga monitoring application. Nah, yang pertama, monitor objects. Ini adalah bagian yang paling dasar dari sistem dan bisa berupa perangkat jaringan. Contohnya mungkin seperti router, switch, atau server. Dan ini adalah target yang akan kita pantau untuk melihat apakah mereka memenuhi standar QoS yang telah ditetapkan. Yang ini. Lalu yang kedua, monitor. Ini adalah perangkat yang bertugas untuk mengumpulkan data dari monitor objek ini dan si monitor ini akan selalu memantau si monitor objek dan mengirimkan data yang telah dikumpulkan oleh komponen berikutnya. Gitu. Jadi nanti dia melakukan analisis terhadap si monitor objek, nanti data yang dia dapatkan nanti akan di forward ke komponen berikutnya, yaitu QoS monitoring. Nah, lalu yang ketiga, QoS monitoring ini akan menerima data dari si monitor yang ini sesuai dengan saya katakan sebelumnya dan akan melakukan analisis untuk pertama kali. Dan si QoS monitoring ini akan memeriksa apakah data yang diterima ini telah sesuai dengan parameter QoS yang telah ditetapkan. Nah, lalu si monitoring application ini adalah UI dari sistem yang digunakan untuk melihat result dari analisis QoS monitoringnya. Dan monitoring application ini akan menampilkan data dalam bentuk grafik atau table. Jadi urutannya itu dari sini ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Jadi ini objek yang diamati istilahnya. Lalu ini si monitor ini akan melakukan eh, si monitor ini akan melakukan pengumpulan data dengan memantau si monitor objek ini. Dan nanti data yang telah dikumpulkan di forward ke QoS monitoring. Nah, di QoS monitoringnya ini akan melakukan analisis untuk pertama kalinya. Terus memeriksa data yang diterima dari komponen sebelumnya sesuai nggak dengan parameter QoS yang telah ditetapkan. Itu. Lalu dari si QoS monitoring baru masuk ke monitoring application. Nah, ini UI dari sistemnya nanti dapat kita gunakan untuk ngecek melihat result dari hasil analisisnya. Nah, result ini bisa berupa resultnya dapat berupa dalam bentuk grafik ataupun table seperti itu. Lalu selanjutnya konsep interworking antara VoIP dan juga jaringan lain. Sorry, maafnya ini tipe maksudnya VoIP ya. Nah, sebelumnya apa sih interworking itu? Nah, interworking adalah kemampuan berbagai jenis jaringan untuk saling terhubung dan berkomunikasi. Dalam konteks VoIP, ini berarti bagaimana jaringan VoIP dapat berinteraksi dengan jaringan telepon tradisional atau analog atau jaringan komunikasi lainnya. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, VoIP dan jaringan telepon tradisional atau PSTN. PSTN atau Public Switch Telephone Network adalah jaringan telepon konvensional yang menggunakan kabel tembaga. Nah, agar pengguna VoIP dapat menelpon nomor PSTN dan sebaliknya, maka diperlukan perangkat khusus yang disebut gateway. Nah, dan gateway ini berfungsi untuk menerjemahkan sinyal digital VoIP menjadi sinyal analog PSTN dan sebaliknya. Karena kan antara VoIP dan juga PSTN itu memiliki sinyal yang berbeda. Kalau VoIP menggunakan sinyal digital, sementara PSTN ini telepon tradisional menggunakan sinyal analog gitu. Lalu yang kedua, VoIP dan jaringan seluler. Nah, interworking dengan jaringan seluler memungkinkan pengguna VoIP untuk menelpon ke nomor ponsel dan juga sebaliknya. Nah, proses ini juga memerlukan gateway yang menghubungkan jaringan IP atau VoIP dengan jaringan seluler. Lalu yang ketiga, quality of service ini yang kita bahas sebelumnya. Inter interworking juga melibatkan pengelolaan QoS untuk memastikan kualitas suara tetap baik saat melewati berbagai jaringan. Tuh. Lalu ini ada gambar di samping, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, nah gambar di samping ini menggambarkan bagaimana sistem VoIP atau Voice over Internet Protocol dan PSTN atau Public Switch Telephone Network dapat saling berinteraksi.
Nah, mari kita beda nih satu persatu mekanisme panggilan masuk atau incoming call dan panggilan keluar outgoing call-nya gitu. Yang pertama di outgoing call, yang pertama user user initiate the call. Nah, di mana pengguna VoIP ingin menelpon nomor telepon biasa atau telepon tradisional PSTN. Nah, lalu pengguna akan masukkan nomor telepon tujuan, lalu menekan button panggil. Nah, lalu request dikirim ke VoIP server. Nah, permintaan panggilan ini dikirim ke server VoIP dan server ini akan berguna sebagai bridge atau jembatan antara jaringan VoIP dan juga PSTN. Lalu yang ketiga, VoIP server conversion. Nah, VoIP server akan mengubah sinyal suara digital dari perangkat pengguna dalam konteks ini VoIP menjadi format yang sesuai untuk dikirimkan ke jaringan PSTN, yaitu menjadi sinyal analog gitu. Nah, lalu yang keempat, gateway connection. Nah, sinyal suara yang telah diubah formatnya kemudian dikirimkan ke jaringan PSTN lalu gateway seperti yang kita bahas sebelumnya di slide sebelumnya mengenai gateway itu yang menghubungkan kedua jaringan gitu. Yang kelima, PSTN delivery. Nah, jaringan PSTN akan meneruskan panggilan hingga mencapai tujuan. Dalam konteks ini telepon analog dari sisi PSTN-nya. Lalu untuk incoming call, yang pertama incoming call. Seseorang berniat menelpon nomor telepon yang terhubung dengan VoIP server kita dan panggilan ini masuk ke jaringan PSTN. Lalu yang kedua, PSTN to gateway. Nah, VoIP server akan menerima sinyal analog dari jaringan PSTN. Lalu yang ketiga, gateway conversion. Nah, kemudian server kemudian mengubah sinyal analog tersebut yang diterima menjadi sinyal digital sesuai dengan jaringan internet protokol. Lalu keempat, VoIP server delivery. Nah, sinyal digital yang sudah diubah akan dikirimkan ke perangkat kita. Lalu kelima, call delivery. Nah, perangkat web kita akan berdering, yang ini menandakan adanya panggilan masuk gitu. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf dan terima kasih.